menyembuhkan? Sejak kapan orang meruqyah? Sekarang saya tanya, sekarang tanya, Lora. Sekarang saya tanya. Tunggu dulu, Amang. Biar selesai kita. Apa urusanmu? Kalau ada orang menyembah nama Yesus, bahwa Yesus mengatakan tidak masuk. Apa kepentinganmu di situ? Punya saya di sini agar orang-orang jangan mau ditipu-tipu dengan iman doktrin. Ya mungkin lah. Makanya kalian jangan membahas-bahas yang tidak dimengerti gitu loh. Amang salah satu yang memberitakan firman Yesus tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus. Jadi begini Lora ya, begini. Tadi saya katakan di awal. Jangan Yesus mengandalkan pikiran. bukan orang yang memanggil aku Tuhan. Nah inilah, jadi kalian ini semua di situ lah. Amang bilang beda lagi. Framing-framingnya itu. Amang melakukan satu tipu namanya. Loh, ada di ayat itu, memang benar itu. Ada orang selalu pegang Alkitab, tapi hatinya bukan ke Tuhan. Komersil kok. Bukan hatinya ke Tuhan, bukan orang memanggil Yesus Tuhan. Seperti TikTok ini juga cari uang, cari cuan gitu loh. Orang yang memegang kitab, jangan kita bicarakan hatinya. Apakah dia mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Ya terserah dia megang kitab, bagaimana kitab apa yang Jangan terserah dia. Apakah Kristen mengatakan Yesus Tuhan atau tidak? Kalau Kristen itu pasti, karena dia pengikut Yesus. Setiap orang yang kehendak Bapakku. Bukan orang yang bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, mengadakan tanda mukjizat dalam nama Yesus, bukan orang seperti itu yang masuk kerajaan surga. Ibu baca nggak Yohanes pasal 14 ayat 6? Baca nggak apa isinya? Baca itu. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa kemana? Sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tujuannya sampai kemana? Kepada Bapa. Kepada Bapa apa kepada Yesus? Bapa sama Yesus sama, gimana sih? Makanya pikiran kalian itu roba. Matius 15:24 dengan Bapa sama dengan Roh Kudus. Matius 15:24 Amang udah baca. Apa itu? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Hanya untuk domba-domba yang hilang. Jangan baca sepotong-sepotong, baca salah keseluruhan. Kenapa dia mengatakan itu? Karena ada orang yang keluar. Nah, maka yang sudah dengar. Itu Matius 15 menceritakan tentang perempuan Kanaan, Amang. Jadi ada yang orang, artinya domba yang hilang, maka dia bilang, aku datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Ngawur! Ya kan? Ngawur gimana? Baca konteksnya Matius 15. Perempuan Kanaan datang kepada Yesus. Dia katakan, Tuhan tolong, anakku sedang kerasukan setan. Tapi Yesus tidak peduli. Terus datang lagi perempuan itu. Tuhan tolong anakku sedang kerasukan setan. Apa jawab Yesus? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tapi tetap perempuan itu datang sampai yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya apa? Artinya di luar dari Bani Israel, Yesus sudah katakan itu adalah anjing. Karena Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, itulah menurut pikiran. Jadi kembali lagi. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Coba Amang baca, saya mau dengar. Izin Amang. Yohanes 17 nomor 8. Itu harus lihat latar belakangnya apa. Kenapa disebutkan? Itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya, Amang ya. Yohanes 17 mulai dari 8 sampai 9. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Murid-muridnya ya, Amang ya. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Ayo saudara muslim di tap-tap layarnya, jangan lupa absen-absen. Yohanes 17 nomor 8 sampai 9. Kita buktikan Yesus ini untuk siapa?
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya kepada engkaulah yang telah mengutus aku. Apa yang salah di sini? Ayat 9, baca. Nah, Baca, Mang. ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Apa yang salah di situ? Lah, jelas. Lo gimana? Dia berdoa untuk yang dimiliki Tuhan. Sebentar, Amang sebentar. Segala Jangan firman, memprem, sabar dulu, Amang. Sabar. Jangan bikin ayat sendiri. Kalau lo pikir sendiri, jangan doa. Jangan apa yang salah di situ? Benar. Amang sabar. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Pertanyaan saya, mereka ini siapa? Mereka itu siapa yang mau? Kan baca Jeremia. Itu Sekarang kepada baca murid-muridnya. dengar dulu. Jeremia 31 apa kata Allah? Perjanjianku kuberikan kepada manusia. Ya, dikatakan hukum-hukumku kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hatinya, supaya mereka menjadi umatku, aku menjadi Allah mereka. Sudah ditaruh oleh Tuhan, jadi tahu dia siapa. Yesus itu tahu, sebelum lahir juga kita udah tahu dia. Maka jangan pernah mengganggu kedaulatan Tuhan. Tadi awal saya bilang, kalau kedaulatan Tuhan jangan coba-coba mengganggu. Hati-hati, itu Dora. Itu. Ya. Jadi Yesus menerima firman disampaikan kepada siapa, Mang? Loh, kepada siapa ya? Kepada semua orang bisa. Jangan tanya. Yesus menyampaikan kepada seluruh manusia. Tidak bisa, Mang. Sesuai konteks, Amangku. Gak ada konteks itu. Firman yang engkau sampaikan kepada aku sampaikan kepada mereka. Mereka siapa, Alkitab Mang? bukan hanya satu ayat. Jangan bukan seperti Al-Quran. Alkitab bukan seperti Al-Quran, bukan beda. Alkitab itu nyambung dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Siapa, Amang? Mereka itu siapa, Amang? Jujur, Amang, jujur sama saya. Yesus menerima firman dari Bapaknya dan menyampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Menurut Dora siapa? Ini si doa ini apa? Berikutnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti hanya untuk murid-muridnya. Nah, lah yang Terus ayat 9, aku berdoa hanya untuk mereka. Mereka siapa, Amang? siapa? Murid-muridnya. Terus jangan dipotong lagi. Bukan untuk dunia aku berdoa. Apakah Kristen termaksud murid-murid Yesus? Makanya dikatakan, jadikan mereka pengikutku. Jadi kalau sudah pengikut Yesus, itu lain. Termasuk orang Batak. Dora juga kalau mengikut Yesus didoain. Makanya Dora juga jadilah pengikut Yesus sebagai Ayat didoain 9-nya, Dora. Amang. Aku Dora berdoa salah, ya? untuk mereka, bukan untuk mereka dunia. pengikutnya. Aku berdoa, Ya. bukan untuk Ya. dunia, bukan untuk Ngapain dunia. didoain dunia? Dunia ngapain didoain? Oh, bukan untuk semua orang, Yesus. Loh, pengikutnya siapa pengikutnya? Maka Bukan, baptis aku berdoa hanya, Amang. Baca lagi tadi ayat 9. dengar. Aku berdoa Waktu dia- hanya, Amang. Ya, waktu dia mau naik ke surga. Apa kata Yesus? Apa katanya? Jadikan mereka pengikutku. Di mana Itulah yang jadikan mereka didoain. pengikutku? Dia sudah jadi pengikut. Dia didoain, dibaptis. Ya, Di mana? jadi yang sudah Di mana, dibaptis, Amang? Di mana yang sudah tertulis? dibaptis. Mereka Injil Matius 28 ayat 20 ayat 19 sampai 20. Baca 19. Baca, Amang. Matius Baca. 19. Ya, baca. Ya. Jadi jelas, jangan sepotong-sepotong ayatnya. Gimana jadikan Kalian mereka perhitungan aja. Makanya bertemu dengan saya lah biar tahu. di mana, Biar- Amang? Amang, tae. Matius 28, Matius 28. Nah, lihat Matius 28 19. Apa dikatakan? Nah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ah, Murid ini maksudnya muridku, jadikan mereka
Ya. Jadi jangan salah Bu Dora. Ya, Jangan semua salah. bangsa. Islam Jadikan, jangan salah ya, buat, oke. jangan remeh Jadikan dulu. semua bangsa muridku. Ya. Nah, murid Ya. Yesus bangsa apa? Semua. Murid Yesus bangsa apa? Kalau dulu bangsa Israel, tapi sekarang Ya udah, jadikan semua bangsa murid Yesus itu, murid-murid Yesus bangsa apa? Itu dijadikan satu karena mereka tercerai-berai. Oke, Amang. Jadikan semua bangsa muridku. Sedikit Amang ya, sedikit, jangan dipotong Amang. ya. Sebentar. Ikutku. Jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Yang dimana murid-murid Yesus dari bangsa Yahudi tercerai-berai. Coba Amang baca Yohanes 11 nomor 55. Baca itu 20-nya baca lagi 20. Ada sambungannya. Amang baca Yohanes 11 Amang. Yohanes 11, izin Amang. Yohanes 11 dari 50 sampai 51. Coba Amang baca. Apa itu? Yohanes 11. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Yesus mempersatukan yang dimana bangsa Yahudi. Diajarin lagi nih semua nih. Enggak, baca Yohanes aja dulu. Yohanes 11. Yohanes 11. Ya. Nomor. Coba dari 50 Amang baca. Apa katanya 50? Ya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Nah, Terus 51. hal itu dikatakannya bukan dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Yes. Itu pada waktu. Sebentar Amang. Itu di situ. Ya, sebentar. Itu nubuatan. Sabar dulu Amang. Itu nubuatan untuk Yesus mati. Dinubuatkan oleh Imam Kayafas. Mereka menubuatkan Yesus harus mati. Tujuan Yesus mati bukan hanya untuk bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang telah tercerai-berai. Artinya apa di dalam Matius tadi? Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Artinya apa? Yesus tahu bahwa anak-anak Elohim ini sudah tercerai-berai dari suku Bani Israel. Makanya Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid Yesus ini, bangsa Yahudi, menjadi satu biar tidak tercerai-berai. Benar kan? Apa yang salah di situ? Apa yang salah? Enggak benar kan? Lah masalahnya Kristen ini bangsa dari mana? Bangsa Batak juga termasuk bangsa Batak. Bangsa Batak. Suku itu Amang. Batak juga bangsa lo, bangsa lo. Bangsa Batak. Bangsa. Bangsa Indonesia Batak suku itu bangsa. Batak bukan bangsa Batak. Secara bangsa itu ada wilayah, ada adat, ada tradisi, ada itu. Maka bangsa Batak. Dora orang Batak, bangsa Batak. Bangsa Batak. Ya ini penonton teman-teman muslim semua silakan ketawa ya. Ini pelajaran bagi teman-teman muslim supaya rajinlah membaca kitab ya, membaik. Semua yang diterangkan Dora tadi benar. Iya, benar Dan kan? itu memang harus dilihat ininya. Iya. Berarti sebenarnya Yesus tahu bahwa apa? Bahwa anak-anak Tuhan ini sudah tercerai-berai. Makanya Yesus menyampaikan firman kepada muridnya. Dan makanya kepada muridnya. Dan muridnya menerima firman itu. Dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil hanya ke Yerusalem agar anak-anak Elohim ini berkumpul lagi menjadi satu. Bukan begitu. Baptislah mereka semua bangsa dan terbukti di Yerusalem 3.000 orang. Makanya jangan pikiran picik, teman-teman muslim itu kecil pikirannya, jangan. Berpikirlah luas, ya berpikirlah luas. Kalian berpikir tuh kecil, hanya mau cari cuan, ya kan? Nah, jangan komal itu menjadi cari cuan. Ya, enggak. Mau cari cuan itu pendeta. Perpuluhannya gimana aman ya? Makanya jangan suka memblame. Kalau ada orang masuk, dinaikkan. Jangan gitu, Amang. Saya
setidaknya saya cari bilang cuan. kepada semua apologet jangan Sabar, cari Amang. cuan. Amang, Nih. sabar Amang. Saya cari cuan di sini tidak melakukan tipu-tipu. Saya berdasarkan dalil. Nah, kalau pendeta di gereja sana lakukan tipu-tipu demi perpuluhan. Nah, itu urusan masing-masing lah. Saya tidak membenarkan semua. Makanya orang jangan cari cuan untuk berdebat gitu. Maka Budora ya, jagalah moderasi beragama. Tidak Saya membelem jaga loh, agama Amang. lain. Ya. Saya jaga. Apa salah saya? Bukan, soalnya kalian tuh salah banget mengatakan apakah Yesus itu Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan loh. Bukan manusia yang mengatakan dia Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Iya, Nah, tadi- Yesus kan diangkat jadi Tuhan. Bentar. Tadi komitmen. Dibilang Tuhan tidak punya komitmen. Saya jelaskan. Justru Allah itu punya komitmen yang sungguh. Kenapa? Pada waktu Musa bertemu dengan Allah, kan bangsa Israel itu bilang, Musa katanya, jangan bertemu dengan kami, takut kami mati. Nggak kuat kami dengan tiang api kalau malam, tiang awan kalau siang. Jangan, kami nggak mau bertemu dengan dia. Biar kamu Musa saja. Apa kata Allah? Oke Musa, turuti. Nah, maka dia datang menjadi manusia. Apa tidak komit itu? Yesus Jadi manusia. makanya Bilangan ya, 23, coba baca. Baca bilangan 23, Amang. Firman itu Bilangan menjadi 23. manusia. Firman menjadi manusia dan menjadi daging. Itu Yohanes 1. Oke, Firman menjadi manusia. Nah, Ya. sekarang tanya. Itu karya besar. Nah, Oke. itu adalah komitmen daripada Allah pada saat dia di Musa, nggak mau bertemu manusia. Makanya, Mang, Maka- Tuhan menciptakan maka langit dengan itu bumi ini. dengan cara apa, Mang? Tuhan menciptakan Kenapa? langit dengan bumi dengan cara apa? Tuhan. Iya. Cuman kata-kata aja, dia kata-kata kok. Berfirman atau Jadilah tidak? terang. Jadilah Iya, terang. berfirman atau tidak? Itu berfirman Firman. atau tidak? Berfirman. Firman lah. Iya. Firman. Oke. Iya. Nah, firman yang menjadi manusia dalam Yohanes 1:14, dia Tuhan atau bukan? Loh, kenapa kamu tanya? Urusan Tuhan kok mau Tuhan apa enggak? Jangan kau tanya kepada saya. Mang, kejadian Jangan 1. tanya, Iya, sekarang sama begini, dulu, kedaulatan Jelaskan Tuhan, sedikit. jangan Oke, tanya sedikit kepada aja, Mang. manusia. Oke, Jadi sedikit, teman-teman Mang. muslim, Amang, teman-teman Amang. muslim, jangan menanyakan kedaulatan Tuhan kepada Amang. manusia. Sorry. Oke, kejadian 1 nomor 3. Berfirmanlah Jangan Tuhan. tanya apakah Tuhan Sabar atau dulu, manusia, Amang. jangan Kita tanya. sabar dulu. Ya. Berfirmanlah Ya. Tuhan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia. Firman itu sudah jadi Betul. manusia, betul? Ya, Nah, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus, ya kan? iya, bisa. Dia Tuhan atau bukan Yesus ini? Jangan tanya saya. Oh. Itu urusan Tuhan kok. Jangan tanya saya. Itu urusan Tuhan. Oke, Nah, jadi namanya saya, kedaulatan oke, satu aja Tuhan. pertanyaan saya. Ini Jangan maaf ya, pernah Mang. menanyakan kedaulatan Tuhan. Iya. Oke, tadi Amang sepakat Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan perkataannya Betul. jadi maka jadilah. Oke, Betul. jadi ketika Tuhan berfirman jadilah anjing. Jadi firman itu jadi anjing atau tidak? Ya terserah mau jadi enggak, itu pasti. Berarti anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Dia kan maha kuasa. Iya, anjing itu jadi dari firman Tuhan, betul? Pokoknya mau beruang, mau anjing, mau serigala, itu terserah. Ada- semua apa saja. Ya, manusia Orang- Yesus. orang- Iya, oke. Kuda pun bisa jadi bicara. Kuda bisa jadi bicara. Kuda Iya. bisa bicara. Iya, Amang. Manusia Yesus jadi dari firman atau tidak? Ya tadi kan telah menjadi firman itu sudah menjadi manusia. Iya, berarti Yesus jadi dari firman Tuhan ya. Sepakat? Sepakat. Nah, anjing juga jadi dari firman Tuhan. Sepakat? Semua apa yang dijadikan di dunia ini, pokoknya dari yang tidak ada menjadi ada, itulah dari Tuhan. Oke. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya, Nah, firman telah menjadi manusia. ya, Ya, namanya Yesus. Manusia itu adalah Tuhan karena firman itu adalah Allah, betul? Nah, Yesus adalah Allah, betul? ya. Nah, firman telah menjadi anjing. Apakah berarti anjing itu adalah Allah juga? Loh, itu urusan dia. Itu buktikan dikatakan firman yang anjing telah itu jadi menjadi. Firman Pernah telah nggak dikatakan menjadi. Allah? Pernah nggak Allah mengatakan?
Loh, Hanya firman adalah Allah. Dengar. Firman adalah Allah. Allah hanya mengatakan, Adalah Allah. inilah Firman anakku yang adalah Allah, kukasihi, kan? kepadanya aku berkenan. Hanya kepada Yesus, yang Saya lain tidak. bertanya, Amang. Amang, Ya. saya bertanya, firman itu adalah Allah atau tidak? Lah, menurut firman tadi bagaimana? Bapak, Ibu, Dora baca kan? Amang kan yang punya Bible. Firman itu adalah Allah atau tidak? Menurut Yohanes 1, Pak, ayat. Loh, jangan bicara masalah itu. Karena dengar ya. Yang membuat itu wewenang, saya tanya Dora, itu wewenang siapa membuat anjing dan membuat anjing? Wewenang siapa? Wewenang siapa? Dora apa? Wewenang Dora. Membuat anjing, membuat manusia, itu wewenang siapa? Bukan begitu. Yohanes 1 nomor 1. Kalau teman-teman muslim mau pintar, pintarlah bijak. Jangan tanya kedaulatan Tuhan kepada manusia. Iya, bukan loh. Saya bilang kepada teman-teman muslim, jangan lagi tanyakan kedaulatan Tuhan kepada manusia. Baca Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan. Yohanes, Amang. Aku Yohanes mau tanya, 1. apapun kata Yohanes, apa kata mana Aku pokoknya. jadi marah. Jangan pikiranmu. Sabar dulu, Amang. Jangan pikiran. Yohanes, sabar Ya. dulu, Amang. Amang, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Nggak ada Theos. logos, Firman dibilang situ, nggak logos. Ya, Kita nggak tahu bahasa Yunani logos. Logos, Amang. Bahasa Yunani logos. Saya tanggal Yunani, saya bukan orang Yunani. Oke, firman Saya itu pakai bahasa Indonesia. bersama-sama. Oke, firman Ya. itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman Ya. itu telah menjadi manusia dan Ya. diam di antara kita, ya kan? Betul. Manusia itu namanya Yesus. Jadi Betul. firman itu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Karena firman itu adalah Tuhan, betul kan? Betul. Nah, jadi ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Loh, nanti manusia dijadikan apakah manusia Tuhan? Apa sih? Jadi gini, apa No, firman itu firman itu adalah Tuhan. Kan coba buka Yohanes 1 Amang. Baca Yohanes 3:16. Bentar ya. Coba baca Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Ada Saya menunjukkan ini aja, biar jangan salah paham saya. Saya takut salah paham. Yohanes 3:16. Silakan baca Yohanes 3:16. Izin ya Amang ya, saya besarkan diri saya ya. Begitu besar Oke, ya. kasih Allah akan dunia ini, ya kan? Tidak Amang, bukan itu yang mau saya buka Amang. Ini nih. Oke, ini Amang ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Firman itu adalah Tuhan, ya. Nah, ketika Tuhan berfirman jadi anjing, apakah anjing itu adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Nah, Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing. Anjing itu jadi. Apakah anjing yang jadi dari firman Tuhan adalah Tuhan? Karena firman itu adalah Tuhan. Ayat berapa dikatakan anjing? Ada. Loh, tadi kan kita udah sepakat, Amang. Tuhan menciptakan Bukan, langit dengan bumi ada dengan disebut cara apa? enggak? Loh, Jangan salah. Ada nggak Loh, di- jangan nanti salah kalau bilang gimana kera sih, lagi Amang? atau monyet lagi. Yang Nanti kau bilang monyet ciptakan lagi. udah jadi itu semua. Jangan jelek-jelek pikiran kalian. Positif. Tuhan menciptakan langit dengan bumi dengan cara apa, Amang? Berpikirlah kalian semua positif. Jangan jelek-jelek. Ini kalau dia menciptakan firman Tuhan. Jadi kalau anjing Tuhan, nanti kera Tuhan, manusia Tuhan. Bagaimana pikiran kalian? Katanya Yohanes 1 firman itu adalah Tuhan. Firman itu Iya, adalah Tuhan. tapi itu ya itu ada tertentu. Jadi jangan samakan semua. Makanya kita kan Tuhan itu datang kepada orang yang bodoh, bukan yang pintar. Kepada kalian tuh gak datang. Yang pintar-pintar ini, Dora pintar gak datang. Tuhan itu datang kepada kami yang bodoh-bodoh. Yang bodoh. Karena kalian sudah pintar-pintar, tidak akan datang. Gitu. Itu kesimpulan saya. Ya. Kalian yang pintar-pintar semua membahas apologetik nggak akan datang Tuhan itu. Tapi kami yang masih bodoh-bodoh dia akan datang. Ali mulai Nah, kami ngerti. mulai Al-Quran Kami ini mengerti. menghidupkan.
Cuman ada satu pertanyaan bagi saya kalau di Jadi Al-Quran. firman itu adalah Tuhan, itu salah atau benar? Enggak, yang benar tuh apakah ada jin masuk Islam ini, saya tanda tanya besar itu. Iya, manusia Allah menciptakan hanya dua, yaitu manusia dengan jin. Ya. Itu betul. Apakah jin bisa jadi masuk Islam? Nah ini tanda tanya Ada saya. jin kafir, ada jin Islam. Jadi kalau ada jin kafir masuk Islam itu betul. Kenapa masalahnya? Nah, Jin kan iblis. siapa yang bilang iblis? Ya saya. Di mana Saya datanya? bilang iblis. Ya di mana datanya? Jangan soal data, yang namanya jin, iblis. Masa jin masuk Islam, iblis masuk Islam bagaimana? Siapa bilang? Siapa bilang? Saya tidak mengganggu, saya tidak biarlah. Karena itu keyakinan kalian. Bisa, Kalau Amang, itu- siapa bilang iblis itu? Saya Siapa terima. bilang iblis saya terima. itu jin? Silakan. Jadi kalau Iblis ada itu jin adalah masuk sifat, Islam, Amang. saya tidak Amang. akan mengganggu. Iblis itu Silakan. adalah sifat. Ya. Silakan. Jadi saya terima ya, saya tidak mau karena saya Ya. Aku itu, karena itu keyakinan Islam. Tapi bagaimana, Kita Mang? enjoy Firman saja, itu enjoy adalah saja, Tuhan. enjoy. Firman itu Enjoy adalah saja. Tuhan, benar atau tidak, Mang? Firman itu adalah Tuhan. Makan aja makan. Firman Nah, itu sesuai- adalah Tuhan, itu benar. Kan Firman itu udah adalah berulang Tuhan. kali. Udah Firman berulang itu kali adalah dibaca Tuhan, tadi. atau tidak? Udah Firman berulang kali itu- dibaca. Udah sih makan. Si alu-alu nak kanahau. Enggak apa-apa saya itu kok. Jangan marah-marah, Inang. Disuruh makan dulu katanya, makan dulu Mau katanya. ceh aja. Inang nggak boleh marah-marah, nanti jelek, Inang. Nggak boleh, Inang. Kita kan berdiskusi biasa itu, Inang. Saya tidak Jadi suka. jadi saya Kalian juga nggak suka Tunggu, saya tunggu. ini. Dengar dulu. Ah, Jadi saya menjaga moderasi beragama. Saya tidak mengganggu teman muslim ya. Silakan beriman karena di sini teman saya semua orang Amang, muslim. waktunya makan, Amang. Ya makan dulu lah, ingat kesehatan, Amang. Ya. Jadi Iya. artinya kita nggak usah saling mengganggu lah. Kalau mau tadi ada pembicaraan itu anggap aja itu intermezzo ya. Jadi Ya. artinya menambah pengetahuan lah. Ya, Tidak betul. saling menyalahkan, tidak. Saya ya terserah. Soalnya ya kan sebab kalau saya baca dalam Al-Baqarah 139 apa dikatakan? Jangan pernah memperdebatkan Tuhan. Tuhan kamu, Tuhan kami. Amal kamu, amal kamu, amal kami, amal kami. Kami mengikhlaskan kepadanya. Itu kan Al-Baqarah ada di Al-Quran, harus dibaca itu. Nah, begitu Iya. dari situ. Kenapa selama ini teman-teman itu selalu membahas itu? Aduh, makanya saya bingung kadang-kadang. Itu Bu Dora ya. Terima Iya, kasih Bu oke, Dora. Amang. Sehat ya, Amang ya. Sehat-sehat Bu Iya, Dora dan sehat. keluarga ya. Salam Ah. sehat untuk keluarga semua ya. Tuhan berkati. Siap, Ya. siap, Ya, Amang. saya turun ya. Ya. Oke, Amang. Iya.